ada host jemputan dari TV Kids. Di sebelah kiri saya yaitu dan di sebelah kanan saya Nicholas Aran. kami ingin mengucapkan selamat datang ke ibadah dalam talian BN Praise Valley. Sebelum kita mulakan ibadah kita, saya ingin menanyakan beberapa soalan kepada tetamu jemputan kita. Jadi saya mulakan daripada Nicholas. Oke Nicholas, hari ini kita akan buat apa? We will sing a song for God and listen to Bible story from Pastor Matthew. Wow, oke. Selepas ibadah ini habis, kita juga mempunyai ibadah online untuk TV Kids. Oke, nampaknya Nathanael dan juga Nicholas excited untuk ibadah selepas ini. Jadi sebelum kita mulakan, saya ingin bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kunci tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hari ini. Kami ingin bersyukur untuk nafas yang kami ada, untuk berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi Tuhan ibadah kami akan mulai. Biarlah Engkau terus menyertai dari awal, pertengahan, dan akhir ibadah raya kami pada hari ini. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan semuanya dalam nama-Mu. Kami ingin mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan puji syukur kita untuk Tuhan. Semangat. Shalom jemaat Tuhan, mari kita naikkan pujian yang terindah bagi Tuhan pada hari ini. Kau diberi kuasa, mari jemaat Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja Mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan.
Tuhan adalah Raja. Mari naikkan suara kita jemaat. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja.
Shalom, apa kabar? Puji Tuhan atas pemeliharaannya kepada kita dari awal minggu hingga ke hujung minggu ini. Saya mengharapkan agar seluruh jemaat dan pendengar-pendengar sekalian dalam kondisi yang menyenangkan pada ketika ini. Untuk memulakan pelayanan firman Tuhan, mari jemaat Tuhan kita berdoa terlebih dahulu. Saya membawa kita di dalam berdoa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam pelayanan anak-anak Tuhan dan tim puji sembah yang telah membawa kami untuk mempersembahkan pujian kami untuk mengagungkan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Seperti mana Tuhan telah memakai mereka hari ini, bahkan untuk hari-hari yang berikutnya, kami percaya Tuhan terus pakai mereka. Kami berdoa untuk pelayanan firman Tuhan yang sebentar nanti kami akan baca dan kami akan dengar bersama. Biarlah Roh Kudus Tuhan mendahului, Roh Kudus Tuhan melayani setiap kami, supaya firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama hari ini mengambil tempat yang teristimewa dalam kehidupan setiap pendengar-pendengar pada hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau sertai kami dari awal sehingga selesai. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur dan berterima kasih atas pelayanan Tuhan pada hari ini yang sudah disiapkan Tuhan bagi seluruh anak-anak Tuhan. Pada beberapa minggu yang sudah lalu, kita telah belajar daripada tema firman Tuhan, yaitu rahasia menjadi gereja yang kukuh. 3 minggu yang lepas, kita melihat 2 rahasia, yaitu doa dan mengasihi Tuhan. Dan minggu yang sudah lalu, kita belajar 2 juga, rahasia menjadi gereja yang kukuh, yaitu dorongan dan ketaatan kepada Tuhan. Lalu pada hari ini, kita juga akan belajar 2 hal, ataupun 2 rahasia, menjadi gereja yang kukuh, menjadikan orang Kristen tetap kukuh di dalam iman kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama untuk membaca firman Tuhan daripada surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Ayat ini berkata demikian: Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang pertama di sini saya ambil suatu kalimat daripada ayat pembacaan ini, yaitu sabar. Rahasia menjadi gereja yang kukuh, yaitu sabar ataupun kesabaran. Tidak ada orang yang mau, tidak ada orang yang suka hidup lama dalam suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Tidak ada seorang pun yang mau berada di dalam suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Misalnya, tinggal dalam ruang yang panas. Saya percaya tidak ada orang yang mau jika kita disuruh, diperintah untuk tinggal di dalam suatu tempat yang panas. Mungkin kita akan bertahan dalam beberapa menit sahaja, dan selepas itu kita akan mengeluh dan bersungut-sungut. Ataupun dalam suatu tempat yang udaranya sangat sejuk. Tidak ada orang yang mau. Bahkan dalam sakit penyakit, maka itu waktu kita kurang sihat, waktu kita mengalami suatu sakit penyakit, kita cepat-cepat pergi ke hospital. Sebab kita tidak mau dalam keadaan yang sakit. Bahkan dalam kesusahan-kesusahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang mau tinggal lama dalam keadaan yang sedemikian. Dalam ayat yang kita sudah baca ini, Paulus menganjurkan kita untuk sabar dalam kesesakan.
Mengapa kita harus sabar dalam kesesakan? Kerana segala sesuatu ada di bawah kekuasaan Tuhan. Jadi tak ada alasan untuk kita tidak sabar. Nah, ini yang kita perlu belajar di sini, di mana Rasul Paulus membawa kita, di mana Rasul Paulus menuliskan surat ini untuk kita dapat belajar bersama-sama supaya kita bersabar di dalam kesesakan, sebab kita tahu bahwa Allah dan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berkuasa. Dan Dia mampu untuk memberikan kita kekuatan, memberikan kita suatu kesanggupan di dalam segala sesuatu jika kita tetap bersabar di dalam suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Karena kesusahan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita tidak melebihi kekuatan yang ada pada kita. Kalau menurut 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, di mana ayat ini mengatakan bahwa kita diizinkan Tuhan untuk berhadapan dengan pencobaan-pencobaan yang ada. Tetapi apa yang kita ketahui di situ juga di ujung ayat itu, bahwa Tuhan pasti akan menunjukkan jalan keluar, bahwa Tuhan pasti akan memimpin kita ataupun menyelamatkan kita, membawa kita keluar daripada kesukaran-kesukaran, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Asalkan kita sabar dalam kehidupan kita selaku orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam keadaan yang sukar sekalipun yang sedang kita hadapi pada masa sekarang ini, di suatu waktu kemudian Tuhan akan membawa kita keluar daripada setiap masalah, setiap tekanan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tahu bagaimana melepaskan kita, karena Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan untuk membawa kita keluar daripada segala kesukaran, kesusahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita selaku orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi hasil daripada kesabaran kita selaku orang yang percaya itu sangat menakjubkan. Itu sangat mengherankan apabila memiliki kesabaran di dalam apapun yang kita hadapi. Satu contoh, ada seorang anak Tuhan. Dia bukan seorang pendeta, dia bukan seorang pastor, dia adalah orang yang biasa. Tetapi dia taat, dia takut, dia mengasihi Tuhan, dia menghormati Tuhan di dalam kehidupannya. Apa yang roh Tuhan bicarakan kepadanya, apa yang Tuhan nyatakan kepada dia, dia tetap melakukannya. Dalam hal dia melakukan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, yang diperintahkan Tuhan kepadanya, banyak orang yang menentang, banyak orang yang tidak mempercayai. Tetapi orang ini tetap melakukan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepadanya. Pada penghujungnya, waktu orang melihat bahwa apa yang dilakukan oleh orang ini bahwa sungguh-sungguh mengherankan, bahwa segala sesuatu yang dilakukannya di luar pemikiran manusia. Dia melakukan banyak mukjizat. Itu adalah hasil kesabaran di dalam kehidupan seseorang. Itu juga yang berlaku kepada Ayub. Saya percaya hampir semua kita sebagai jemaat Tuhan sudah mengenal dan sudah mengerti dan mengetahui apa yang dihadapi oleh Ayub. Ayub adalah seorang yang dikatakan orang yang paling kaya pada waktu itu. Tetapi ringkasnya cerita ini, pada suatu ketika dia mengalami banyak pencobaan. Segala harta kekayaannya dirampas dan termasuk anak-anaknya juga terbunuh oleh kerana malapetaka yang berlaku. Di dalam keadaan ini, Ayub tidak menuduh. Ayub tidak bersungut-sungut terhadap Allah. Apa yang kita lihat juga daripada Ayub 4
62 ayat 7 hingga ke-17. Dalam bahagian itu, khasnya ayat yang ke-12, bahwa Ayub bertambah kaya setelah dia bersabar menghadapi segala kesukaran yang dihadapi oleh Ayub. Dia diberikan Tuhan kekayaan 2 kali lipat daripada yang sebelumnya. Ini berlaku oleh karena kesabaran. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila kita bersabar di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita akan mengalami dan kita akan melihat hasil yang menakjubkan yang Tuhan lakukan melalui kehidupan kita. Ini yang berlaku kepada Ayub. Dia lebih kaya daripada kehidupannya yang sebelumnya. Dan Tuhan juga memberikan dia 10 anak, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Dan ketiga anak perempuannya yang bernama Yamimah, Kazia, dan Keren Hapuk. Tidak ada perempuan secantiknya anak Ayub ini pada waktu itu. Jadi kalau jemaat Tuhan ingin seorang anak perempuan yang cantik, berilah nama anak-anak kita seperti nama anak Ayub. Yamimah, Kazia, dan Keren Hapuk. Pasti anak kita menjadi anak yang cantik. Kira-kira begitu. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa artinya sabar di dalam kesesakan? Yaitu tidak mengeluh ataupun tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Ini artinya sabar. Apapun yang berlaku, apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, baik hal itu yang menyenangkan ataupun mungkin yang menyakitkan, tak perlu mengeluh. Arti sabar itu kita menerima segala keadaan apa sekalipun di dalam kehidupan kita yang Tuhan lakukan. Artinya sabar di dalam kesesakan yaitu tetap berada dalam sikap mengucap syukur kepada Tuhan. Itu juga yang berlaku kepada Ayub. Kalau kita membaca Ayub pasal 1 ayat 21 hingga 22 itu, dalam ayat ini menceritakan bahwa Ayub tetap memuji kepada Tuhan atas apa yang terjadi. Dia memberi syukur kepada Tuhan. Oleh kerana dia tahu segala sesuatu datangnya daripada Tuhan dan perginya kepada Tuhan. Nah, lebih daripada itu, kita juga melihat daripada 1 Tesalonika, pasal yang kelima ayat yang ke-18 mengatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini yang perlu kita belajar bersama. Arti sabar di dalam kesesakan, memberi syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan, kata firman Tuhan. Ya. Jadi inilah merupakan rahasia menjadi gereja yang kukuh. Yang kedua, kita akan membaca 1 Petrus pasal yang kelima ayat 6 hingga ayat yang ke-11, tetapi saya hanya membaca ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Yang kedua, rahasia yang kedua, yaitu penyerahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada seorang Kristen, tidak ada gereja yang menjadi kukuh kalau dia tidak memiliki penyerahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau dia hanya menggunakan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan dirinya sendiri untuk hidup sebagai orang Kristen, dia pasti akan jatuh dan dia pasti akan gagal. Tetapi waktu kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, disitulah kita akan menjadi gereja yang kukuh. Disitulah kita akan mendapat satu kekuatan, semangat yang baru daripada Tuhan
untuk kita melangkah dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan merupakan rahasia hidup yang berkemenangan, di mana seluruh harapan dan keyakinan kita diletakkan pada kehendak Tuhan. Ya. Penyerahan kita diletakkan di dalam Tuhan, dan biarlah segala sesuatu yang daripada Tuhan, kehendak Tuhan itu yang akan terjadi. Itu artinya penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Ada jaminan bagi penyerahan kita kepada Tuhan, yaitu Tuhan memelihara kita. Tuhan menjaga kita. Ini adalah suatu jaminan. Jadi jemaat Tuhan, seharusnya kita perlu berlomba-lomba untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sebab kita akan mendapat pemeliharaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan disebabkan karena kita mempunyai musuh. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 kalau kita membaca ayat itu. Musuh kita yaitu iblis. Iblis yang tak pernah berhenti-hentinya untuk mencari peluang, mencari kesempatan untuk mencobai orang-orang Kristen, untuk berusaha menjatuhkan kita, menggagalkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan oleh itu penyerahan kita kepada Tuhan itu kita akan melihat di sini, oleh karena kita mempunyai musuh. Kalau tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita pasti akan diserang oleh musuh. Kita pasti akan diserang oleh iblis. Jadi di sini kita akan melihat bahwa iblis itu berusaha untuk membinasakan kita. Jadi disinilah kita harus menjadi orang percaya yang selalu dan setiap waktu menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ya, namun pun kita mempunyai musuh yang berusaha untuk membinasakan kita, kita tidak boleh takut sebab kita memiliki sumber kekuatan. 1 Petrus 5 ayat 9 hingga ayat yang ke-11, yaitu sumber kekuatan kita adalah iman. Ayat 9 mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah iblis dengan iman yang kukuh. Disinilah jemaat Tuhan, kita perlu memiliki iman dalam berperang untuk melawan dan berhadapan dengan musuh-musuh yang membinasakan kita. Harus dengan iman yang kuat, iman yang teguh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memiliki sumber kekuatan yang daripada Tuhan, karena Tuhan akan melengkapi kita, Tuhan akan meneguhkan kita, dan Tuhan akan mengukuhkan kita. Daripada ayat yang ke-10. Lalu ayat yang ke-11, sumber kekuatan kita adalah Tuhan merupakan sumber kita, Ia memiliki kuasa yang kekal. Kuasa Tuhan kita, kuasa yang berlaku setiap waktu di dalam kehidupan kita. Kuasa yang daripada Tuhan bukanlah kuasa yang bermusim, tetapi kuasa yang daripada Tuhan itu adalah kuasa yang kekal dari dulu sampai sekarang dan untuk selama-lamanya. Jadi apabila kita menyerahkan, mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, maka kita pasti akan mengalami kuasa yang daripada Tuhan itu, yang memberikan kemenangan, kesanggupan bagi seseorang itu berhadapan dengan musuh-musuh yang ada. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama Tuhan kita terpelihara, bersama Tuhan kita kuat, dan bersama Tuhan kita mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Seperti mana yang kita lihat pada hari ini, rahasia menjadi gereja yang kukuh, kesabaran dan penyerahan kita kepada Tuhan
sudah pasti membawa kita menjadi gereja, menjadi orang percaya yang teguh dan kukuh dan siap untuk menghadapi apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Kita tak perlu merasa ragu-ragu lagi. Apakah saya dapat, apakah saya tidak dapat. Tetapi kita memiliki suatu keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita suatu keteguhan untuk menghadapi apapun yang ada di hadapan kita. Dan jika kedua perkara ini, kedua rahasia ini dimiliki oleh setiap orang percaya, maka kita pasti menjadi orang Kristen yang kukuh. Demikianlah pelayanan firman Tuhan yang kita dengar bersama pada hari ini. Saya percaya seluruh pendengar-pendengar sekalian diberkati melalui firman Tuhan ini. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita sekali lagi. Tuhan Bapa di surga, kami berterima kasih untuk pelayanan firman Tuhan yang sudah kami renung bersama pada pagi hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan ini menyegarkan iman kami, membangkitkan semangat baru di dalam kami untuk menjadi gereja yang memiliki kesabaran, menjadi gereja yang mempersembahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, dan sehingga kami tetap kukuh di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami doakan untuk keselamatan kami sepanjang minggu yang akan datang ini. Engkau melindungi kami ya Tuhan, jauhkan kami dari peneluran COVID-19, supaya kami sungguh mengalami pemeliharaan kekuasaan Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami tetap kuat dan sehat, memiliki waktu-waktu yang tertentu bersama-sama dengan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa pada hari ini, mengingatkan orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang menderita karena mengikuti Tuhan. Kami mohon kuasa penyertaan-Mu Bapa, namun pun mereka tidak memiliki waktu yang bebas, namun pun mereka dalam suatu waktu yang sangat sukar karena percaya kepada Tuhan. Tetapi kami berdoa, Bapa, Engkau tanamkan di dalam mereka iman yang kukuh, iman yang teguh, yang tetap berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka juga akan mengalami kekuatan yang daripada Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, biarlah kuasa penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan hari ini, esok, dan untuk seterusnya. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom kepada semua jemaat BM Praise Valley. Walaupun kami baru saja melayani di gereja ini, belum sampai setahun, kami merasa sukacita dapat bersama-sama menyambut ulang tahun BM Praise Valley pada tahun 2020 ini. Doa kami agar BM Praise Valley menjadi gereja yang kukuh, bersemangat, serta tetap hidup di dalam Yesus Kristus. Dengan itu kami mengucapkan selamat ulang tahun BM Praise Valley yang ke-12. Tuhan memberkati. Salam jemaat Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Segala kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan. Dan pada hari ini kita BM Praise Valley merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-12. Dan pada tahun ini sungguh istimewa, di mana kita
diberi kesempatan untuk merayakan ulang tahun yang ke-12 ini di dalam talian ataupun online. Harapan dan doa saya agar jemaat Praise Valley keseluruhannya diberkati Tuhan dan dilindungi Tuhan dari segala ancaman dan segala serangan kuasa-kuasa roh jahat. Jadi hidup Anda diberkati dan hidup kita indah di dalam Tuhan. Diberkatilah, terpujilah nama Tuhan, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Salam kepada pastor, pendetua deacon-deacon dan semua jemaat Praise Valley serta keluarga. Pada 29 Ogos ini kita akan menyambut ulang tahun gereja kita yang ke-12. Selamat menyambut ulang tahun gereja yang ke-12 dan semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo, Shalom. Happy anniversary saya ucapkan kepada BM Praise Valley. Thank you so much to all leaders and pastor dan juga jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Happy birthday